Halo teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Tides yang dirilis pada tahun 2021. Kira-kira bagaimana keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada beberapa tahun yang lalu, bumi dilanda perubahan iklim dan pandemi luar biasa akibat perang besar yang berlangsung secara global. Para penguasa elit global kemudian melarikan diri dari bumi keluar tata surya dan menetap di sebuah planet bernama Kepler 209. Seiring berjalannya waktu, koloni tersebut memperoleh teknologi modern. Tetapi sayangnya mereka mengalami gagal reproduksi karena manusia di planet Kepler menjadi tidak subur alias mandul. Mereka kemudian melakukan proyek Alsis, yaitu mengirim 3 astronot kembali ke bumi untuk mencari tahu apakah bumi sudah bisa ditinggali lagi. Namun sayangnya misi pertama hilang kontak setelah mendarat. Beberapa waktu kemudian mereka mengirimkan kapal kedua bernama Orses 2 dengan 3 astronot lagi. Namun saat memasuki atmosfer bumi, mereka mengalami loss control yang membuat kapsul mereka jatuh di dataran laut pasang surut pada malam hari. Di pagi harinya, salah satu astronot bernama Louis Black tersadar di tepi pantai. Ia menemukan satu rekannya telah tewas, tapi untungnya salah satu rekan Louis yang bernama Tracker masih hidup dalam keadaan loyo di dalam kapsul. Karena Tracker mengalami cedera kaki, Louis pun mulai menjelajah daratan seorang diri. Ia memulai dengan menguji air dengan biometer dan menemukan beberapa tanda kehidupan, termasuk cere laut. Louis kemudian menemukan hewan mirip ubur-ubur. Saat Louis sedang mengambil sampel untuk diuji, tiba ubur-ubur itu menyengat pergelangan tangan Louis. Untungnya Louis memiliki peralatan medis dan segera menyemprotkan semprotan ajaib pada bekal sengatan ubur-ubur tersebut. Tracker lalu memberitahu Louis bahwa badai akan segera datang, dan di saat itulah kabut tebal mulai menyelimuti dataran tersebut. Karena Louis tak bisa melihat kapsul, Tracker pun sengaja menembakkan suar ke langit. Ketika Louis mulai berjalan ke arah suar, tiba-tiba Tracker mendengar suara kerusak-kerusuk di luar kapsul. Suara itu ternyata berasal dari seorang pria misterius yang mencoba menangkap Tracker, yang dengan sigap menembakkan suar ke arah wajah si pria. Louis yang baru sampai di lokasi dibuat terkejut karena kapsulnya telah hilang seperti ada yang menyeretnya. Tanpa pikir panjang, Louis pun segera mengikuti jejak kapsul tersebut. Louis lalu semedan di atas pasir dan mulai menggunakan teropong senjatanya untuk memantau keadaan, dan disinilah Louis dibuat tercengang saat melihat sekelompok orang sedang menyeret pesawatnya. Ketika Louis hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ia ditangkap oleh sekelompok orang yang membuatnya langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, Louis dan Tracker terbangun di sebuah lubang berisi air. Melihat luka Tracker semakin parah, Louis memanjat untuk mengintip melalui lubang, di mana ia tak menyangka ada manusia yang mampu bertahan selama pandemi dan kehancuran. Ia lalu meminta perbekalan medis kepada kelompok tersebut, tetapi sayangnya psikis Louis kepleset dan terjatuh. Tidak lama kemudian, Louis diminta untuk naik oleh seorang. Begitu keluar dari sumur, Louis langsung disuguhkan dengan komunitas subur yang disebut sebagai Demos. Bahkan Louis melihat seorang bayi yang artinya mereka benar-benar bereproduksi. Namun sayangnya Louis tidak mengerti bahasa mereka. Louis kemudian diminta untuk mengobati pria yang wajahnya terluka akibat suar Tracker. Dengan menggunakan bahasa Thailand, Louis mencoba menjelaskan bahwa dia membutuhkan perbekalan medis yang masih di dalam kapsul. Tentu saja mereka tak paham. Di saat itu juga muncullah pemimpin kelompok bernama Nervik
yang ternyata mampu berbicara bahasa Inggris dan terpaksa membawa Louis ke kapsul untuk mengambil peralatan medisnya. Di sana, Louis menemukan kalau The Moth telah merusak teknologi kapsul, yang artinya Louis tidak bisa lagi mengirim data ke Creeper. Louis kemudian menyembuhkan pria yang terluka itu dengan semprotan ajaib. Selain itu, Louis juga diam-diam mengambil obat-obatan dan menyimpannya untuk mengobati Tracker. Setelah menyembuhkan si pria, Louis dikirim kembali ke dalam sumur, di mana Louis menyampaikan kepada Tracker bahwa manusia di bumi sudah bisa memiliki keturunan dan semuanya aman untuk ditinggali. Namun untuk mengirimkan sinyal bantuan ke Kepler, mereka harus membutuhkan biometer yang kini berada di tangan The Moth. Meskipun sudah menemukan prospek yang menjanjikan, Tracker malah mengungkapkan kalau ia sudah tidak bisa lagi mendampingi Louis. Hal itu disebabkan karena Tracker mengalami pendarahan berat di bagian kakinya. Tracker lalu mengambil pil bunuh diri di kalung tak miliknya dan menelannya. Setelah Tracker meninggal, Louis memikirkan masa kecilnya di mana ayahnya yang bernama Ayah ternyata merupakan astronot Ulysses pertama yang gagal, dan salah satu tujuan Louis kesini tentu saja untuk mencari sang ayah. Ayah Louis pernah memberinya kotak korek api dan menunjukkan bahwa sang ayah juga punya korek api yang sama. Sang ayah menyuruh Louis untuk menyalakan satu pentol pada waktu tertentu dan berjanji bahwa sebelum pentol korek itu terakhir hilang, mereka akan bersama lagi. Sang ayah juga meminta Louis untuk selalu mengucapkan kata untuk orang banyak agar dia selalu peduli kepada kebaikan yang lebih besar di masa yang akan datang. Setelah mengingat masa kecilnya di Kepler, air pasang tiba-tiba datang dan mulai mengisi lubang tersebut. Hal itu membuat Louis memulai memanjat untuk meminta bantuan. Untungnya sebelum tenggelam, Louis diselamatkan oleh pria yang sebelumnya ia obati. Pria itu lalu membawa Louis ke salah satu perahu koloni yang juga mengangkut jasad Tracker. Di malam harinya, Louis menyaksikan tubuh Tracker dihanyutkan dengan rakit sebagai upacara pemakaman bagi The Fox. Louis kemudian lagi-lagi teringat tentang masa kecilnya bersama sang ayah, tepatnya saat sang ayah hendak berangkat ke bumi. Di situ sang ayah, Louis, memberitahunya bahwa orang-orang telah menjarah sumber daya bumi dan menunjukkan bibit pohon yang tidak akan tumbuh di bagian tertentu. Namun sang ayah mengatakan kalau ia akan membawa bibit pohon itu ke bumi sebagai penelitian apakah pohon itu bisa tumbuh di bumi. Di keesokan paginya, air laut mulai surut dan Louis dibuang kembali ke dalam sumur. Gak lama kemudian, Louis dikunjungi oleh seorang gadis bernama Mayla yang memberikan semprotan medis kepada Louis. Dengan menggambar di asal-usulnya, Louis berhasil berkomunikasi dengan Mayla dan belajar beberapa kata. Dia lalu meminta Mayla untuk membantunya mengambil biometer yang berada di dalam kotak merah. Gak lama setelah Mayla pergi, tiba-tiba Louis melihat dan juga mendengarkan teriakan dan tembakan di luar. Beberapa gadis kecil dan bayi lalu dimasukkan ke dalam lubang bersama Louis. Karena penasaran apa yang sedang terjadi, Louis pun memanjat ke atas dan menemukan bahwa The Moth diserang oleh kelompok bersenjata. Beberapa orang dibunuh dan sebagainya lagi diculik, termasuk Mayla yang telah mendapatkan kotak merah. Salah satu pria menyerang kemudian datang ke lubang untuk memeriksa ke dalam, tapi untungnya Louis dan anak-anak bersembunyi tepat saat pria itu membuka terpalnya. Setelah kelompok bersenjata pergi, Nervik muncul untuk membantu Louis mengeluarkan anak-anak, dan dari sinilah terungkap kalau Mayla ternyata anak Nervik. Nervik lalu mengambil boneka Mayla dan pistol Sword Tracker dan mulai pergi untuk menyelamatkan putrinya. Menyadari kelompok yang Nervik hadapi sangat berbahaya, Louis pun segera mengikutinya.
Keduanya berhenti di bangkai kapal turbin untuk beristirahat sambil makan kijing laut. Di saat itu juga mereka mendengar suara teriakan Mela dari kejauhan. Tanpa pikir panjang mereka pun pergi ke sumber suara tersebut dan menemukan kalau Mera serta yang lain akan dibawa pergi menggunakan kapal. Louis menyuruh Nervik untuk menembakkan pistol suar ke langit sebagai pengalihan. Namun Nervik menolak dan malah ingin menembakkan suar itu ke arah kelompok tersebut. Karena berisiko kewenangan, Louis pun terpaksa memukul Nervik sampai pingsan dan langsung menembakkan suarnya ke arah langit. Ketika kelompok persemaja turun untuk mendekati suara atau sumber cahaya, di sini Louis segera melompat ke dalam air dan berenang ke arah kapal. Setelah memanjat, dia akhirnya menemukan tas merahnya di dalam jaring. Namun sebelum Louis mengambilnya, tiba-tiba kelompok bersenjata kembali ke atas kapal. Hal itu pun membuat Louis tidak punya pilihan lain selain bersembunyi bersama Mela dan tahanan lainnya. Kapal tersebut kemudian mulai berjalan melintasi laut. Setelah kapal berhenti, Louis dan tahanan lainnya dipaksa untuk keluar, di mana Louis melihat sebuah kapal kargo besar yang mampu menahan badai yang sering terjadi. Para tahanan dibawa ke ketua penjaga bernama Piling, yang memutuskan untuk mengirim anak laki-laki untuk bekerja membangun dinding raksasa. Sementara Mela dan anak perempuan lainnya dibawa pergi ke dalam kabin. Di saat itu juga Piling menemukan senjata dari Kepler di atas tas merah. Dan saat mencari pemiliknya, dia menyadari kalau Louis bukan penduduk setempat. Piling lalu membawa Louis melewati koridor dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan masinis. Di sini Louis bertemu pemimpin kelompok bernama Gibson yang ternyata adalah orang yang selamat dari Ulsi 1 dan mengingatkan tentang Louis sejak dia masih kecil. Louis memberitahu kalau kapsulnya dihancurkan oleh Demot dan biometer yang menjadi satu-satunya harapan ada di dalam tas merah. Gibson kemudian memberitahu tentang pertemuan pertama kelompoknya dengan Demot, di mana pada saat mereka tiba di bumi, ayah Louis sangat baik kepada penduduk setempat. Akan tetapi suatu hari mereka tiba-tiba berontak dan menghancurkan kapsul oleh satu peserta peralatan berkomunikasinya. Mereka juga membunuh ayah Louis dan satu rekannya Gibson. Gibson lalu mengungkapkan kalau dirinya sedang membangun sebuah bendungan raksasa dari bangkai kapal dan menciptakan sumber listrik dari turbin kapal yang akan berfungsi jika air laut naik. Gibson sengaja membangun ini agar bisa ditinggali oleh kiper jika suatu saat nanti mereka datang ke bumi. Percakapan mereka kemudian disela oleh putra angkat Gibson bernama Nell yang memberi Louis sebuah pesawat ulak-alik origami. Setelah mengajak Louis berkeliling, Gibson membawa Louis ke kabin tempat yang akan menjadi tempat tidur Louis. Di keesokan paginya, setelah mandi, Louis menemukan darah menetes di antara dua kakinya. Louis pun menyadari bahwa dia sedang mens, yang artinya ia sudah bisa memiliki anak. Louis kemudian dibawa ke kelas yang penuh dengan gadis-gadis kecil yang sebelumnya diculik dari The Mods, termasuk Mela. Gibson mendidik mereka dan setelah mereka berbagi lagu, dia memberi kesempatan untuk menanyakan segala macam pertanyaan kepada Louis tentang koloni luar angkasa. Setelah kelas selesai, Louis berjalan-jalan dan menemukan Nell yang sedang les privat. Setelah Louis membantunya mengerjakan PR matematika, dia menunjukkan rahasia yang terus bersembunyi di balik tirai. Rahasia tersebut adalah bibit pohon kecil yang tumbuh di dalam toples. Louis pun bertanya bagaimana dia belajar menanam pohon ini. Nell menjawab bahwa dirinya belajar dari seorang pria aneh yang tinggal di kabin sebelah ruang mesin. Louis ingin Nell membawanya ke sana, tapi Nell tak mau karena ia akan dimarahi habis-habisan oleh Pak Gibson. Setelah mengambil peta kapal dari pintu, Louis dengan cepat menuju ke kabin pria yang dimaksud oleh Neil, di mana pria itu ternyata adalah ayah Louis yang telah dikurung selama ini. Di saat itu juga Gibson muncul dan mulai membenarkan kebohongannya dengan menjelaskan bahwa ayah Louis sebenarnya memimpin pemberontak karena dia memihak kaum Mods setelah jatuh cinta dengan seorang wanita.
Kemudian Louis akhirnya diizinkan untuk masuk dan bertemu kembali dengan ayahnya setelah 15 tahun tak bertemu. Di sini Louis kecewa karena sang ayah telah mengkhianati misinya. Namun sang ayah menjelaskan bahwa penduduk Kepler tidak boleh kembali ke bumi dengan mengatakan bahwa dia harus menghentikan sebuah kesalahan. Mendengar perkataan sang ayah, Louis pun sakit hati dan pergi meninggalkan sang ayah. Ketika air pasang sedang tinggi, Louis tak sengaja melihat sebuah pelampung cuaca yang bisa menghubungkan biometer untuk menghubungi Kepler. Dia memutuskan untuk memberitahu Gibson bahwa dirinya sedang subur atau siap dibumbui, sehingga ia bisa menjadi bukti kalau orang-orang Kepler bisa bereproduksi di bumi. Mendengar hal itu, Gibson pun berjanji untuk menemukan biometer yang kini ada di tangan anak buahnya. Di malam harinya, Louis diundang makan malam bersama ibu Nell bernama Munay. Munay lalu bercerita bagaimana Gibson bertemu dengannya ketika dia melahirkan dan menyelamatkan Nell dari kematian karena Nell dilahirkan dengan tali pusar yang melilit lehernya. Hal itu karena terhubung dengan Gibson mengadopsi mereka sebagai keluarga. Di saat itu juga tiba-tiba listrik padam. Pelling lalu datang untuk memberitahu Gibson bahwa ada penyusup yang merosak kotak listrik. Gibson pun segera memerintahkan Munay dan Nell untuk bersembunyi sedangkan dirinya akan pergi mencari penyusup. Setelah Gibson pergi, Louis diam-diam pergi ke koridor. Namun di tengah jalan ia ditangkap oleh penyusup yang ternyata itu adalah Nervik. Nervik meminta Louis membawanya ke putrinya. Louis pun menuntun Nervik ke kamar anak-anak tempat Mela beristirahat. Namun di waktu yang sama tiba-tiba mereka dikepung oleh para penjaga dan berhasil melumpuhkan Nervik. Pelling kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Nervik. Tapi sebelum dia pergi, dia berbisik kepada Louis bahwa mereka hanya mengambil anak-anak dan secara tidak sengaja menjatuhkan boneka Mela. Setelah itu, Louis yang terluka dirawat oleh Munay yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Setelah listrik menyala, Gibson datang dan memberitahu Louis bahwa Nervik dulunya adalah salah satu penjaga yang berbalik melawannya selama pemberontakan. Mereka mendiskusikan situasinya dan Louis akhirnya mengetahui bahwa gadis-gadis itu ditawan untuk rencana perkembangbiakan Gibson di masa depan. Mendengar fakta ini, Louis pun marah, tapi ia langsung berpura-pura menjadi sekutu Gibson agar tidak ditangkap. Di saat itu juga, Pelling datang sambil membawa tas merah, namun saat dibuka ternyata biometri tak ada. Gibson lalu menyuruh Louis untuk pergi mencari biometri tersebut. Setelah Louis pergi, Nell menunjukkan Gibson boneka milik Mela yang ditemukan di sini. Gibson tak sengaja menemukan bahwa biometer yang dicarinya ada di dalam boneka tersebut. Ketika Louis kembali ke kamarnya, ia mendengar suara dan menemukan Mela bersembunyi di dalam lemari. Akan tetapi, Pelling tiba-tiba mengetuk pintu dan memaksa masuk karena dia mendengar ada anak yang hilang. Pelling kemudian mulai melihat sekeliling kamar untuk mencari anak tersebut. Setelah dinyatakan tak ada, Pelling entah mengapa tidak pergi dan malah ingin memperkosanya. Hal ini membuat Mela shock dan tak sengaja mengeluarkan suara. Pelling yang mendengar suara itu langsung pergi ke arah lemari, namun belum sempat dibuka membelakang lemari, tetapi Pelling mulai gemetar dan meninggal. Ternyata Louis sudah memasukkan kapul racun dari kalung ke mulut Pelling. Setelah itu, Louis mengambil senjata Pelling dan pergi mencari Nervik bersama dengan Mela. Di tengah jalan, Louis dan Mela bekerja sama untuk menjatuhkan para penjaga. Setelah itu, mereka tiba di sel tempat orang ditahan. Louis selalu mengeluarkan mereka semua dan memberi Nervik senjata untuk berjaga-jaga.
Selagi para demut menyelamatkan gadis-gadis mod, Louis pergi menjemput ayahnya yang menunjukkan sesuatu di luar jendela, di mana Gibson pergi ke stasiun pelampung cuaca bersama dengan Mel dan Mooney. Hal ini membuat sang ayah aneh karena di sini Gibson tidak pernah meninggalkan kapal. Di saat itu juga Louis tak sengaja menemukan boneka Mela yang diberikan Nell kepada sang ayah melalui lubang udara. Dari sinilah Louis sadar kalau Gibson telah memiliki biometrinya. Namun, Louis tidak mengerti bukti apa yang akan dikirimkan oleh Gibson ke planet. Mengingat kalau hanya dirinya satulah wanita yang kiper yang masih subur. Sang ayah lalu mengungkapkan bahwa Nell bukanlah seorang demut, melainkan anaknya atau adik Louis hasil berhubungan dengan Mooney. Louis dan ayahnya kemudian keluar dari kamar untuk membantu demut kabur dari kapal. Dengan keahlian dalam menembak, Louis berhasil membunuh satu persatu anak buah Gibson dengan satu kali tembakan. Louis lalu membantu kelompok demut naik ke atas kapal. Setelah itu ia berenang ke arah pelampung cuaca untuk menghentikan Gibson. Namun Gibson menanggapi dengan mengarahkan senjatanya ke arah Nell. Mooney mencoba membela putranya, tapi Gibson langsung menembak Mooney sampai membuatnya tewas di tempat. Gibson kemudian segera mengirimkan data Nell ke Kepler menggunakan biometer. Begitu data terkirim, Louis langsung mendorong Gibson ke dalam air dan mencekiknya sampai membuatnya meninggal. Tetapi sayangnya, Louis ikut-ikutan kehabisan nafas. Untungnya sebelum Louis tenggelam lebih dalam, ia diselamatkan oleh Nervik. Setelah sadar dari kematian, Louis bergabung kembali dengan ayahnya. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang ke Camp Demuth, Louis menghampiri Nell yang terluka atas kematian ibunya. Ia memberi Nell kotak korek api sebagai tanda kalau Nell sebagian dari keluarganya. Nell lalu bertanya apakah orang-orang Kepler akan datang ke sini. Louis pun menjawab iya. Sementara itu, 4 gadis dan 1 bayi yang tinggal di camp dibuat ketakutan ketika melihat sosok bayangan di tengah kabut. Namun ketika sosok-sosok itu mulai mendekat, mereka langsung berubah menjadi senang karena ternyata sosok itu adalah Louis, Nervik, dan lainnya. Film pun berakhir. Nah, gimana nih teman-teman? Lumayan seru juga ya. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di alur cerita film yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa.